Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 26 tahun, jadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris dan saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, kemudian Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris, dan ini juga hasil penelitian ya. YouTube ini juga hasil penelitian. Walaupun kalau dicek nama saya di Google Scholar itu saya nggak punya ID Scopus saya 0, kemudian Sinta skor saya kurang dari 200. Ada yang ngejek tuh, profesor ngejek. Ini kok nggak ada, ya biarin aja. Ya kadang kan kita tidak harus punya passion buat buat penelitian ya. Kadang saya merasa kalau bikin penelitian yang baca siapa, saya harus bayar 30 juta. Kalau saya bikin penelitian lalu gratis masuk di jurnal, yang baca harus bayar. Nah, mendingan kayak gini. Saya lebih suka hasil penelitian saya berupa YouTube ini, alhamdulillah dinikmati oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang dan sudah bermanfaat. YouTube ini sudah diteliti oleh 9 peneliti, 4 skripsi, eh, S1, kemudian 5 artikel jurnal dari 8 universitas yang berbeda ya. 9 penelitian, 8 universitas yang berbeda. Salah satu penelitiannya menarik yaitu mengatakan bahwa channel ini merupakan eh, mereka meneliti 1.500 komentar di YouTube saya dan 84% hasilnya positif. Dan itu luar biasa. Tertinggi di antara channel TOEFL yang lain. Bagi adik yang mau jadi member, silahkan jadi member. 20.000 rupiah saja bisa mengakses 620 video lebih dalam waktu 1 bulan ya. Kalau mau lanjut silahkan bayar 20.000 lagi untuk bulan berikutnya. Kalau hanya 1 bulan juga silahkan. Ada banyak materi, tidak hanya TOEFL, tapi juga ada IELTS, ada vocab, ada structure, ada tips belajar bahasa Inggris. Channel ini sudah meraih lebih dari 250.000 subscriber. Dan oleh kompas.com serta 21 artikel lainnya disebutkan channel ini salah satu yang terbaik dan direkomendasikan. Oke, demikian pengantar dari saya. Nah, kita lanjutkan, masih ada satu lagi topik yang terkait dengan bagaimana menjawab soal kosakata ketika tes TOEFL eh, bagian kosakata. Nah, ini memang kosakata dianggap yang sulit ya. Nah, kemarin pada skill 8, 9, 10, ketiga skill itu ada strategi bagaimana menjawab soal. Kemudian pada skill 10 kemarin itu menggunakan konteks untuk menentukan kata-kata sulit. Nah, yang ini menggunakan konteks juga untuk menentukan makna, tapi bukan kata-kata sulit, tapi justru kata-kata yang mudah. Maksudnya gini, kita harus hati-hati ketika pertanyaan itu tentang kosakata yang cukup sederhana. Misalnya kayak kata put. He put his answer this way. Nah, kata put ini maknanya dekat dengan kata apa? Put ini kalau di kamus maknanya bisa place, bisa set, bisa express, bahkan bisa handy tergantung konteksnya. Jadi jangan pernah menjawab, oh kayaknya put itu meletakkan. Nah ini jawabannya kan. Nah seolah seperti itu, padahal enggak. Dalam kalimat ini, he put his answer this way. Dia put, mengungkapkan jawabannya dengan cara ini. Mengungkapkan ini dia, bukan meletakkan. Bukan mengeset, bukan memberikan, menyerahkan. Makanya harus hati-hati. Jadi dia tergantung, baik dia kata-kata sulit maupun kata-kata mudah, ketika dia ditanyakan, jangan langsung pernah menjawab. Maksudnya put please, jangan seperti itu. Lihat dulu konteksnya. Lihat put itu ketemu di baris keberapa, kalimatnya mana. Lalu sesuaikan dia konteksnya dengan kalimat itu. Jangan karena put itu sudah, memang put bisa place tadi saya bilang di kamus maknanya juga seperti itu. Tapi dari konteks ini nggak cocok place, yang cocok express. Makanya nih hati-hati.
Nah, jadi bagaimana mengidentifikasi yang terdiri dari kosakata yang simple? Dia biasanya pertanyaannya sama ya, what is the meaning? Apa maknanya kata-kata ini? Berikut ini mana yang paling mendekati maknanya? Walaupun dia simple word, kita harus hati-hati. Di mana menemukannya? Jawabannya biasanya baris dari kata tersebut dikasih tahu. Nah, langkah menjawabnya pertama seperti biasa ya, sama dengan skill 10 kemarin, temukan kata yang dimaksud dalam bacaan. Pada baris keberapa dia? Yang kedua, baca kalimat berisi kata tersebut dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu maksudnya 2 sampai 3 kali. Kalau Dede sudah terbiasa, sekali saja bisa. Kemudian cari konteksnya, petunjuk konteksnya untuk membantu Anda memahami makna. Pilih jawaban yang mengindikasikan konteks tersebut. Jadi jangan pernah langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, misalnya kayak gini ya, misalnya kata the word rough pada baris pertama. Dekat maknanya dengan kata apa? Rough itu sebetulnya artinya kasar. Ini bisa. Artinya dia tidak licin, bisa juga. Tetapi mari kita lihat kata rough. Ini dia kata rough. Piece of eight was nickname of the Spanish peso. Jadi angka 8 itu di bahasa Spanyol itu maknanya peso, which was rough equivalent of American dollar in early. Yang kira-kira sama dengan dolar Amerika di awal kemerdekaan Amerika. Nah, rough di sini bukan kasar tapi kira-kira sekitar. Tetapi kalau di kamus maknanya bisa unsmooth, bisa mean, tergantung konteksnya. Makanya kita kembalikan ke konteks ini. Jadi jangan pernah langsung, oh rough. Oh rough itu kan artinya kasar. Yaudah ini aja jawab. Gak bisa kayak gitu tuh. Cek dulu konteksnya. Baca dulu rough ini di baris keberapa. Baca kalimatnya. Lalu baru pastikan mana yang paling tepat. Contoh kedua, stores pada baris ketiga. Maknanya adalah, ntar ya, baris ketiga. Ini dia. Particularly during period when stores of Spanish ship were regularly stripped by pirates on the waters of the Americas and distributed throughout coastal town. Khususnya selama periode ketika store itu kan kalau di kamus itu store itu bisa gudang, bisa juga toko, bisa ya, toko bisa. Tapi apakah di sini selama periode ketika store dari kapal Spanyol. Nah, kalau dia bicara tentang kapal, tidak cocok maknanya departemen market shop. Yang cocok adalah supplies. Persediaan, supplies. Number three, mari kita contoh yang lain. The word take in line 9 could best be replaced. Kata take pada baris ke-9. Mari kita lihat dari sini. A visitor to that area, seorang pengunjung ke area tersebut, if told, jika diberitahu, it be harganya 2 bits, 2 bits, should take it, seharusnya mengambilnya kalau makna apa adanya. Tetapi dari konteks ini nggak cocok mengambil di sini. Sebaiknya memahami bahwa harga yang diberikan, berapa harga yang diberikan. Jadi 2 bits ini itu seperempat dolar atau sama dengan 25 sen ya. Nah, should take it harus bukan mengambilnya tapi memahaminya. Bukan memiliki, bukan mengambil, bukan memegang. Dari segi konteks kalimat ini. Walaupun take bisa hold, bisa possess, bisa grab. Tergantung kalimatnya lagi. Contoh yang lain ini dia. School. School itu bisa college, university, ini. Tiga-tiganya mirip. Tapi jawabannya ternyata enggak. Mari kita lihat ke sini. Ini dia, school of thought. Ide yang disampaikan oleh Adam Smith itu menyusun basis filosofi dari sekolah berpikir yang disebut dengan ekonomi klasik. Bukan sekolah berpikir. Nggak cocok sekolah berpikir. Tetapi common belief. Keyakinan umum. Pendapat umum.
filosofi dari pendapat umum yang disebut dengan ekonomi klasik. Lagi-lagi jangan pernah langsung menjawab. Memang di konteks lain bisa saja school itu college, university, educational ini benar di kamus. Tapi dari konteks ini yang paling tepat common belief. Number five, manakah which of the following is maknanya paling dekat dengan free? Free itu bisa maknanya gratis, bisa murah, bisa demokratik. Tapi mari kita lihat free-nya baris keempat. Ntar ya, free baris keempat berarti ini dia. Free yang ini ya. Nah, ini dia. Menurut ide pendapat dari Adam Smith yang menulis buku Wealth of Nation, persaingan bebas dan perdagangan bebas adalah penting dalam pertumbuhan, membuat pertumbuhan ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas, persaingan bebas, dan perdagangan bebas. Bukan persaingan gratis, murah, enggak. Yang gratis, enggak. Demokratik, enggak. Ini yang bebas itu tidak dikontrol oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam ekonomi memastikan kemampuan perusahaan untuk bersaing secara bebas, tidak dikontrol. Itu yang dimaksud. Jadi jangan pernah langsung, oh free, oh berarti kan free itu tidak ada bayaran. Benar, tapi dalam konteks ini tidak cocok. Makanya balik lagi ke sini. Jangan pernah langsung menjawab, itu intinya. Terakhir, number six, the word line pada barisan ini line. Line itu bisa lurus, bisa directness, petunjuk ya, file. Tapi line di sini, Smith Economic Idea, jadi ide ekonomi dari Adam Smith, yakni perdagangan dan persaingan bebas, right in line, segaris dengan ide politik ini. Maksudnya ide politik yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Segaris dengan, apakah segaris maknanya ini? Enggak, bersesuaian maknanya. Nah itu dia. Jadi inline maknanya bersesuaian. Agreement di sini persesuaian, bukan persetujuan. Oke, demikian penjelasannya. Jadi ada 4 skill tentang kosakata di buku Longman Preparation. Kalau buku Longman Introductory cuma 1 skill aja. Kalau ini ada 4. Nah, itu yang harus Adik pelajari kembali untuk menjawab soal kosakata. Nah, pada bagian terakhir ini jangan pernah langsung menjawab meskipun kosakatanya simple kayak free tadi, memang di kamus free itu ya gratis, tetapi dalam konteksnya tidak seperti itu. Jadi cek dulu konteksnya baru tentukan jawabannya. Baik dia kosakatanya simple maupun sulit. Oke, jangan lupa bagi yang pengen kursus online, saya buka kursus online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Kemudian juga ada kursus via beli video ya di channel di website saya yantotanjung.com. Saya juga jual beberapa buku PDF di sana dengan harga insya Allah terjangkau. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.